Banyak orang ngecela, menghina konten, padahal dia nggak punya konten. Ada Edozel bilang waktu itu, dia bilang, next stop is TikTok gitu kan. Kalau lu mau YouTube udah ketinggalan kereta. Hey guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Dalam hangout kali ini, gue udah bersama creators yang aktif banget di TikTok bareng pacarnya, nyobain banyak hal-hal unik yang kita bisa tahu sesuatu ternyata. Oh, ada hack-hack yang dia bikinin konten di situ. So, hari ini tanpa berlama-lama, gue udah bersama Kak Wisnu Trijaya. Halo Kak Wisnu. Halo Bagas, apa kabar? Halo, kabar baik dong. Kan Kak Wisnu sekarang udah aktif di TikTok, di YouTube, dan di sosial media yang lainnya. Awal mulanya tuh gimana sih Kak Wisnu? Ya, Kapan sih pertama kali Kak Wisnu mulai bikin konten? awal mulanya tanggal 18 Agustus, habis 17 Oke. Agustusan. Karena di Agustus itu udah kayak titik jenuh kan, udah berapa bulan Hmm. pandemi. And then, Hmm. ya udahlah, lihat TikTok kayak growth banget, terus mumpung lagi banyak waktu, dan Hmm. kenapa nggak dicoba gitu kan. Hmm. Pas dicoba and ternyata menyenangkan, seru, dan it works gitu. Jadi ya kurang lebih Hmm. seperti itu awal mulainya. Nah, waktu itu ketika mulai kan pasti nggak langsung berhasil gitu. Atau kalau langsung berhasil? Bentar, definisi berhasilnya titik apa dulu Maksudnya nih? kayak misalnya kalau TikTok itu kan pasti FYP. Kan tujuannya, aduh gimana caranya bisa FYP nih, FYP gitu. Apakah di awal-awal tuh langsung FYP gitu? Oh, oke. Jadi kita benchmarknya kita anggap dulu 10.000 views lah ya, 10K Oke, lah ya views-nya. ada K-nya lah ya. 10K itu 1 mingguan. Tapi itu kan ya karena aku masih coba banyak hal, Mhm. banyak kontennya sih waktu itu kayak pakai green screen ya, cuma bercerita aja sih, banyak hal aja Mhm. yang aku senengin aja, aku sharing aja kan. Mhm. Terus ternyata bisa tembus FYP, terus aku pelajarin apa formulanya. Oh, ternyata mana yang berhasil, mana yang enggak, terus aku bikin set lah kurang lebih, dan ya sampai sekarang kontennya sampai seperti ini udah melalui panjang banget prosesnya. Udah banyak nyoba-nyoba ya. Waktu itu apa sih yang Kak Wisnu ngeliat gitu di kala mungkin Agustus 2020 itu, apa yang dilihat sampai nggak nih, gue harus komit nih di sini, gue harus seriusin nih. To be honest, sebenarnya aku udah sadar akan kebutuhan digital itu udah dari 2015-an, dari Hmm. zamannya YouTube, dari zamannya Atta Halilintar. Hmm. Itu masih ngeprank-ngeprank di tempat cuci mobil deh kalau nggak salah gitu kan. Tapi karena waktu itu aku masih sibuk di hal yang lain sama di kerjaan, ya itulah ketunda sampai titik di mana kan pandemi itu Maret, semua orang TikTok. Aku inget banget kok pada saat TikTok di ban pada saat itu kan 2 tahun lalu ya, 2018. And then pas dia balik lagi dia kayak komit kan mau bikin konten lebih bagus. And fun fact, Stevina tuh dikontak sama TikTok waktu awal-awal 2019. Aku bilang coba, and then karena kita ada kesibukan yang lain dan ya udahlah fokus kita masih belum di sini, si Stevina lupa balas di 2019. And then pas di pandemi dia yang coba duluan, dia coba iseng aja bikin-bikin nari atau apa itu kan. And then pas di bulan April, Mei, Juni kan, ya udah lihat TikTok aja dong, terus konsum sampai di tiga aku ngerasa kayak gue bisa buat lebih bagus deh, kayak kalau buat kayak gini seru deh, cuma ya gitu kan belum dieksekusi. Sampai Agustus itu kurang lebih kan udah saking jenuhnya, dan aku lihat beberapa brand udah mulai masuk ke TikTok. Dan ada satu youtuber sih bilang, ini tamparan banget sih waktu itu, dia bilang kayak gini, banyak orang ngecela menghina konten padahal dia nggak punya konten. Dan itu buat aku yang orangnya quote unquote idealis, jadi kayak ya gue kalau bilang konten dia jelek tapi gue nggak punya konten, ya berarti gue lebih rendah lah kasarnya dari Hmm. orang ini Hmm. seenggaknya mencoba, gue enggak, gue cuma ini doang ya. Kalau kalau gue mau komen ya gue buktiin dulu gue bisa kan. And then ya udah aku mulai akhirnya kayak gitu sih kurang lebih. Dan salah satu hal yang lain adalah ya beberapa brand udah masuk, jadi aku merasa Hmm. I think ada masa depannya sih di sini. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi ngeliat kayaknya ke depan nih bakal 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 seru nih karena banyak brand juga udah mulai masuk ke TikTok dan udah banyak investasi ke TikTok ya. Dan nggak mau ketinggalan kereta nih kayaknya Kak Wisnu. Yes, aku ingat banget tiba-tiba ketemu video-video yang udahlah ayo push-push, ada Edozel bilang waktu itu, dia bilang next stop is TikTok gitu kan. Kalau lu mau YouTube udah ketinggalan kereta, dan bedas ya aku berkalkulasi dan habis itu
ya gue coba TikTok, which is itu kayak hampir dibilang tanpa modal. Gue bikin konten, ya udah gue bikin konten yang gue nyamani aja, yang nggak usah pakai modal yang gimana banget kan. And then nothing tulus lah, kamera, handphone ada, ya udah mulailah, kenapa enggak kayak gitu. Berarti kalau misalnya satu atau dua hal yang paling menantang ketika bikin konten tuh apa sih? Cuaca, karena aku Cuaca. syutingnya outdoor, dan itu kan Iya nggak banyak ketebak outdoor banget ya. semua sih, banyak outdoor semua Yes, sih bener. udah bete banget kalau lu bangun tidur hujan, wah udah bete banget itu. Hmm, Apalagi hmm. ada deadline, aduh, apalagi Aduh, stok konten draft habis, aduh. Dan ya crowd sih, karena kan kita syuting di I tempat umum see, ya. I see. Dan itu kan kadang ya sebisa mungkin jamnya orang kerja ya kita syuting. Hmm, Jam hmm, 2 jam 4 gitu kan. hmm, Sebisa mungkin cari tempat yang kosong. Karena pandemi juga kan, aku juga nggak hmm, mau terlalu pack gitu kan. Dan takut bocor suara, takut hmm. bocor gambar juga. Sebisa mungkin kayak gitu. Tapi kan itu nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Bener. Kalaupun mau tempat yang private kan kayak studio, which is nggak bisa Oh, kemana-mana juga, iya, boring iya, iya. kan. Ya, Nggak ya bisa lari-lari. ya plus minus kan kayak gitu kan, lebih Iya, iya. interaktif, lebih natural kontennya kalau di Hmm, luar, seperti itu sih. Sebisa mungkin dibuat senatural mungkin, orang nontonnya juga enak kayak gitu sih. hmm. Nah terus ketika ketika ada cuaca dan situasi di sana yang nggak bisa dikontrol gitu, sejauh ini ada nggak sih solusinya gitu dari masalah itu atau ya udah gimana caranya? Tergantung, kalau misalnya cuaca tergantung deadline-nya kapan banget, kalau misalnya emang udah Hmm, ada kerjasama. Tapi aku sih sebisa mungkin aku selalu bicara ke agensinya, misalnya sorry aku harus undur kayak gini gini gini, karena ya kasarnya kan kalau kita mau bikin kelar-kelaran doang ya, mau di dalam juga pakai hmm, lampu ya hmm, cukup terang sih, kelihatan-kelihatan aja hmm, sebenarnya kan. hmm, Cuma kan agak kurang ya kayak gitu. Aku lebih seneng yang kalau bisa sebagus mungkin, karena hmm. aku tipe orang yang kalau emang bagus video gue tonton berkali-kali, gue bisa nontonin video TikTok gue bisa sampai 15 kali sehari yang baru gue upload gitu, karena oke, gue bagus, oh ternyata ini seru juga, oh flow-nya kayak gini kayak gitu. Hmm. Ya kalau bisa diundur diundur, tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau buat indoor ya buat indoor, kita cari indoor entah itu cafe atau apa kayak gitu. Hmm. Dan terbukti sebenarnya ya dengan hal yang dipertahanin itu view buat brand-brand banyak-banyak tuh. Ada yang view brandnya 2 M, ada yang 5 M, ada yang 1 M, 1 juta, 2 juta gitu kan. Iya, ya itu kadang ya juga poinnya adalah ya sebisa mungkin kita buat gini sih. Aku punya prinsip, kadang kan kalau misalnya KOL atau influencer lu kerja sama brand, lu stres sama angka lu, kita kan nggak bisa kontrol ya. Kadang kan agak algoritma TikTok juga kadang ajaib ya. Kita ya gimana ya, kita nggak bisa gitu kan. Tapi yang pasti kan gue nggak bisa janjiin angkanya berapa. Lu kan kerja sama gue, kita ngomong lah, kita beli chances ya kan, kita beli Hmm. chance. Ya udah, gue bikin video yang pasti bagus. Lu suka, gue suka. Kita lempar ke market, ya kita lihatlah hasilnya gimana Hmm. kayak gitu kan. Sometimes kadang ada video yang aduh ini kayak kurang deh. Tapi to be honest, but in fun fact tau nggak apa? Itu jadi tembus 25 juta views apa 20 juta views lebih. Ada satu brand gitu. Gue kayak pas bikinnya ada 2 video di tempat yang sama, di brand yang sama, beda produk doang. Aku lebih prefer video yang kedua. Hmm. Kenyataan video kedua tuh mandek, karena nggak tahu lah ya, karena emang Hmm. kadang TikTok aja. Yang satu nih kencang banget sampai 20 juta views kalau nggak salah terakhir. 25 apa 22 gitu. Aku juga kayak oke, ya udah kayak gitu. Brand senang, aku pun senang, ya udah. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi natural itu ya ternyata bikin orang lebih lebih seneng nontonnya dan ya magic of TikTok yang bisa terjadi apapun. Iya, yang penting sih gini sih, kalau mau bikin konten intinya kalian buat konten yang kalian senang, sesuai standar Hmm. kalian. Hmm. Masalah naik atau enggak, kalaupun nggak naik, kalau kontennya bagus, kalian happy deh. Hmm. Kayak gitu. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. menurut aku ya, Minimal itu ya. kayak misalnya em, kayak sekarang nih, aku ada di beberapa platform kan, beberapa aku repost ke Instagram, bahkan aku masukin ke YouTube Short. Jadi ya udah, aku mikir gini deh, gue bikin satu video 1 menit, gue bisa Hmm. keringetan sampai 30 menit, 40 menit, kadang 5 detik itu di tag sampai 10 kali sometimes kayak gitu. Tapi kan yang nonton ya udah, mungkin di TikTok nggak terlalu jalan, tapi ternyata di Short jalan, di Instagram jalan kayak gitu. Ada lagi di snack video mungkin jalan kayak gitu. Jadi yang penting kualitasnya dijaga aja, yang kalian happy. So, ya. Yeah. Wah, itu udah banyak banget insight-nya yang perlu kita langsung praktekin ya.
Nah, kita akan bahas haters karena gue juga penasaran nih, ada nggak ya Kak Wisnu hatersnya, ada nggak ya nge-hate komen? Tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman tetap pantengin, subscribe, like video ini dan komen belajar apa dari Kak Wisnu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.